Yuk mas, coba masuk mas. Oh, mas, Padi. Nggak bisa, ini nggak bisa. Udah, tunggu dulu sini mas. Oh, tenang dulu ya, Padi. Yang penting kita udah menemukan keberadaan cucunya Pak D. Tapi gimana caranya kita bisa masuk ke sana? Makanya itu saya juga soalnya belum tahu. Pintunya ini tuh nggak bisa ditembus sama sekali. Oh ya Pak D, saya mau tanya. Ini kan kita sudah ketemu sama cucu jenengan. Kita kan sudah ketemu. Ini cucu jenengan itu bertapa seperti ini. Itu ceritanya itu gimana Pak D? Ceritanya itu begini. Emaknya itu merantau di Jakarta sama bapaknya. Agak ke belakang mas, biar denger mas. Terus dia itu kan sekolah. Sekolah SMP, ya kan? Sekolah SMP, terus suwe kamule mak yang ngirim mulai berbojone karo dek dhewe. Berdua. Anaknya enggak ikut. Anaknya ra melok. Dari mulai neh lebaran mulai yo ngono neh anake ra dijak. Suwene terakhir 3 tahun iku mae mulai karo pake. Iya. Bareng mulai iku suatu saat iku yo pake mae iki entuk alangan. Kecelakaan. Terus keadaannya? Kecelakaan itu sadurunge ninggal. Pak Ero mae iki ninggal pesen karo aku. Jenengan ninggal apa Pak? Pesen apa Pak? Pesene ngene. Pak, Mak. Nek kowe arep pengen golek putumu, golek ana neng kono kuwi. Alas ini gitu. Terus ngomong apa lagi? Bareng ngono iku ya terus Pak Emoke terus tinggal. Berarti nggak ada cerita yang lain lagi. Ora ono liyane kon golek ngono kuwi. Berarti ini Mas, kalau almarhum bapak sama ibunya sudah memberikan pesan atau meninggalkan pesan seperti itu, pasti ada sesuatu. Pasti dia itu tahu sesuatu atau intinya itu seperti apa. Kenapa anaknya ini tuh bisa sampai di sini, bertapa di sini. Saya sempat lupa tadi. Saya sempat nanya jenengan tadi. Cucu jenengan namanya siapa deh? Gendis ya? Gendis. Jadi ini teman-teman ya, seperti yang dijelaskan sesingkat-singkatnya oleh Pak Dini atau kakek dari cucunya Pak Dini yang namanya Gendis. Pak Dini menceritakan bahwasanya orang tuanya Gendis ini itu sering sekali pulang ke kampung, tetapi anaknya tidak diajak pulang. Jenengan sempat bertanya enggak pas waktu itu, kok anaknya enggak ikut dibawa pulang, itu sempat nanya enggak Pak De? Yo sempat nanya, ini jarene boleh ono putumu nek kono Mbah, putumu topo neng kono. Nah tuh kan Mas, mungkin ini semua itu sudah diketahui atau sudah memang bapak ibunya itu sudah tahu kalau anaknya itu tapa di sini. Pasti ada hubungannya dari bapak ibunya Gendis ini. Kenapa anaknya disuruh tapa di sini? Nah iya makanya itu Mas. Tapi ini kita mencoba masuk benar-benar nggak bisa. Coba Mas. Coba Mas Adi. Ayo Mas. Berdiri dulu Mas. Ini teman-teman ya. Jangan bisa lihat ya. Ini kayunya seperti ini ya. Ini melengkung nih. Ini dari sini
Dari sini melengkung, ya kan, melengkung, itu sampai sampai bawah ini. sampai bawah ini. Ini sampai bener bawah. Oh iya, makanya melengkung sini sampai bawah sini. Astagfirullahaladzim. Allah, la ilaha illallah. Masih ada kan? Gendis masih ada kan? Masih. Tadi ada sosok di sini, tak nggak sadar mas. Iya, nggak tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berbicara dengan siapa ya ini? Perkenalkan, nama saya Aji Saka. Saya adalah makhluk yang menjaga dan melindungi gadis kecil ini. Kenapa Anda menjaga anak kecil ini? Sebelum kalian bertanya itu, izinkan saya bertanya terlebih dahulu. Ada hubungan apa kalian dengan anak kecil ini? Jadi Pak D ini itu kakeknya dari anak itu. Apakah benar? Iku putuku, asli putuku. Punya Pak D ini. Bener putuku. Jadi gadis kecil ini memang cucu kamu. Ya, putuku asli. Harusnya kamu tahu apa yang sudah terjadi oleh gadis kecil ini. Mungkin apa yang kamu sampaikan itu belum detail atau belum secara menyeluruh. Asal usul mualah kenapa gadis gendis ini bisa menjadi seperti ini. Dia bertapa di sini itu selama 3 tahun. Pak D itu bertapa sudah 3 tahun Pak. 3 tahun. Tapi Pak D itu nggak tahu, baru menyadari ini ya. Hari ini Pak D. Iya, pakai ngerti ki. Jadi kenapa gendis itu bisa sampai bertapa seperti ini? Itu adalah anjuran dari kedua orang tua dari gendis tersebut. Lalu tujuannya untuk bertapa itu apa ya kalau boleh tahu? Maksudnya kan dia kan masih anak-anak, nggak sewajarnya. Tujuannya untuk bertapa adalah untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Jadi, kedua orang tua dari adik gendis ini itu ingin nyuruh gendis ini untuk bertapa, yaitu untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gendis disuruh bertapa selama 3 tahun tanpa makan dan tanpa minum, hanya untuk meraih surganya. Jadi, siapapun yang punya hubungan darah dengan si gendis, orang tua dari gendis itu beranggapan bahwasanya akan masuk ke dalam surganya. Padahal, masuk atau tidaknya ke surga itu berada dalam dirinya masing-masing. Karena apa? Surga itu bisa diraih dengan cara kita itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjalankan semua apa yang sudah diperintahkan oleh Allah kepada kita. Bukan dengan cara seperti ini. Jadi gendis itu disuruh bertapa selama 3 tahun bersama orang tuanya Pak D. Nah, kon wong tuane kon. Soalnya kakeknya ini Jadi, tidak tahu. untuk anak jenengan yang sudah meninggal, dia itu meninggal karena memang mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dia menghalalkan berbagai macam cara untuk meraih surganya. Padahal, seperti yang saya jelaskan tadi, surga itu hanya untuk orang yang beriman dan bertakwa. Kalau orang tua gendis itu menyuruh gendis untuk bertapa, untuk meraih surga, itu salah satu perbuatan yang keliru. Dan kenapa kalian tidak bisa masuk ke dalam sini? Ini memang saya memberikan pagar. Saya membentengi tempat ini agar terhindar dari hal-hal yang membahayakan adik gendis ini. Maka dari itu, saya membuat pagar yang begitu kuat. Bahkan satupun manusia itu tidak akan bisa menerobos atau menghilangkan pagar ini. Kalau boleh tahu, Anda menjaga gendis itu berarti sudah dari awal sampai ini. Benar, dari ratusan bahkan ribuan orang yang bertapa. Saya cuma menjaga adik gendis ini. Dan perlu kamu ketahui bahwasanya saya adalah orang yang pertama kali menapakkan kaki atau bertapa di tempat atau di dunia ini. Jadi saya tahu banyaknya orang-orang yang bertapa dengan tujuan mendekatkan diri kepada Sang Penciptanya. Hanya gendis seorang, salah satunya wanita dan masih dibilang anak-anak yang berani bertapa di tempat sini. Maka dari itu, ketukan di hati saya untuk menjaga gendis itu luar biasa. Saya pun selama 3 tahun itu sudah menganggap gendis itu sebagai anak saya sendiri. Percuma kalian ingin membawa gendis. Percuma kalian ingin memasuki kawas ini. Kalian tidak akan bisa. Kenapa tidak bisa? Kalau untuk pagar tempat ini memang saya yang membuat. Tetapi kalau tanpa arahan dari saya pastikan tidak ada satupun manusia yang mampu memasukinya. Kalau memang kalian itu benar-benar keluarganya, terutama kakeknya, kalian bisa masuk, tetapi tidak untuk saat ini. Lalu kapan kita bisa membawa gendis itu pulang? Besok, kalian bisa datang ke sini. Karena apa? Badan kalian dipenuhi dengan najis, di mana hal-hal yang tidak baik seperti najis itu pun tidak bisa masuk ke dalam tempat ini. Maka kalian harus kembali pulang terlebih dahulu dan mensucikan badan kalian terlebih dahulu. Kalian juga tidak tahu bahwasanya saat pencarian dari cucu kalian, kalian banyak dipengaruhi makhluk-makhluk gaib di luar sana. Badan kalian seperti dikasih sesuatu benda yang amat najis, sehingga kalian tidak bisa memasuki tempat sini. Lalu misalnya masuk terus gimana? Kalian harus pulang dulu dan mensucikan badan kalian terlebih dahulu. Berarti malam ini tuh kita nggak bisa membawa gendis pulang, Pak D. Kita harus pulang dulu mensucikan diri karena tempat ini tuh tempat suci. Gimana, Pak D? Nggak bisa. Raiso. Kalau kamu tidak mau pulang, ya silakan. Saya hanya berpesan atau berbilang kepada kamu. Kamu pun tidak akan bisa memasuki tempat ini. Jikalau kamu bersedia, kamu pulang. Sucikan badan kamu terlebih dahulu. Kamu suci pun, kamu tidak akan bisa membawa adik gendis ini pulang. Bisa pun kalian membawa pulang itu cuman raganya, tetapi sukmanya sudah ada di sana. Kalian bisa membawa raganya pulang ke rumah, tapi saya pastikan anak ini tidak akan bisa sadar atau menjadi seorang anak selayaknya, karena sukmanya tidak berada di dalam badannya. Cuma Pak D, kita kalau bisa masuk membawa gendis raganya, tapi sukmanya itu tidak ada, Pak D.
Ini enak ini. Ada kala baiknya. Kita malam ini pulang dulu Pak De. Benar. Kita mensucikan dulu diri kita. Besok kita datang ke sini lagi. Saya pun tidak mau membuka pagar ini sebelum kalian itu mensucikan diri terlebih dahulu. Baiknya kalian pulang. Besok malam kembalilah ke sini. Datanglah ke sini untuk menemui cucu kalian. Dan ingat, apabila kalian kembali ke sini, kalian pun belum bisa membawa cucu kalian pulang ke rumah. Ya, Kalian harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada. Syaratnya apa? syaratnya apa aja? Untuk syaratnya itu masih banyak. Tetapi kalian ikuti dulu perkataan saya. Lebih baik kalian pulang terlebih dahulu. Tapi satu hal, memang kalian sudah menemukannya. Salah satu di antara kalian harus tinggal di tempat sini terlebih dahulu. Nanti secara bergilir atau bergantian. Kenapa saya menyuruh kalian tinggal salah satu di tempat sini? Yaitu untuk menjaga dari adik gadis ini tersebut. Jadi di antara kita bertiga ini Pak De, ya, harus ada salah satu yang tinggal di sini malam ini Pak De. Ya, sing enek kene aku mau sampean. Dimulai sih. Sampean kakeknya. Sampean mau pulang apa saya yang di sini Pak De? Aku tak mulai sih apa-apa. Apa sampean sih mulai. Ada kala baiknya jenengan dulu yang sebagai kakeknya. Kenapa saya menyuruh tinggal di sini salah satu? Ketika salah satu keluarga dari adik gendis sudah ada yang melihat atau melihat di mana keberadaannya, memang di situ harus ada salah satu orang yang berada di sini. Jika tidak ada salah satu orang di sini, maka saya tidak berani menjamin bahwasanya gendis itu masih ada atau tidak. Kalau begitu saya pulang dulu. Jenengan harus tinggal di sini terlebih dahulu. Ya. Jadi jenengan itu sebagai kakeknya, Kakeknya harus sebagai di sini. keluarganya kan ya. Jenengan Mungkin tinggal di sini. jenengan besok bisa mensucikan diri setelah mereka berdua itu kembali ke sini. Kita kan bisa bergantian Pak. Iya. Baiklah, terima kasih sudah memberitahu semuanya. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aman beres. Gimana Mas? Siapa tadi? Tadi itu Aji Saka namanya. Dia itu yang menjaga adik gendis ini selama bertapa di sini. Itu adik gendis itu bertapa di sini tuh udah 3 tahun. 3 tahun. Iya gitu. Nah terus kita itu disuruh ngapain? Kenapa kita nggak bisa masuk ke dalam sini? Ini tuh sudah dipagar sama Aji Saka itu tadi. Oh. Terus cara kita buat masuk gimana? Caranya kita itu harus mensucikan diri dulu. Dengan cara? Kita harus pulang dulu, kita berwudu. Terus kita kembalinya? Jadi salah satu di antara kita itu harus ada di sini. harus ada di sini tuh satu. Aji Saka kan berpesan. Ini Pak Kakeknya. Dennis sebagai kakeknya kan harus tinggal dulu di sini. Nanti Pak Denny gantian. Kita pulang dulu. Iya, yang saya maksud gini Mas. Ya. Kita kan pulang terlebih dahulu. Nah, kita kesininya itu apakah langsung atau gimana? Besok malam kita kesini lagi. Besok malam kita kesini Iya, lagi. besok malam. Jadi percuma Ki, kalau kita di sini tuh nggak bakalan bisa masuk. Baiklah kalau itu. Gini aja lah. Mungkin lebih pahamnya nanti saya bisa ngeliat videonya. Apa yang dimaksud atau sosok tadi. Mungkin ada benarnya. Saya juga merasakan badan saya itu dimasukin sebangsa jin yang luar biasa atau Kita apa kan ya? Kesana kesini. Yang energi Nah, positif lah di badan saya. Saya ngerasa Tidak. siapa tadi namanya? Aji Saka. Iya, Aji Saka. Itu sosok yang baik. Dia itu petapa. Pak D, jenengan di sini sendiri berani? Iya. Berani ya?
Wani. Mau apa nggak mau, jenengan sebagai penanggung jawab penuh atas kakeknya. cucu jenengan. Tenang saja, apapun yang kita lakukan dengan hati yang ikhlas atau kita memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, saya rasa semuanya akan berjalan lancar. Besok saya kembali lagi ke sini Pak Dia. Iya. Mas, oke teman-teman ya, Pak Ade-nya biar di sini, dia biar menjaga cucunya Gendis ini. Ya, besok malam kita kembali ke sini lagi. Oh ya Pak Ade ya, saya pamit dulu ya Pak Ade ya. Assalamualaikum.